Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu 'ainin baqiyatun yaumal qiyamah illa salasatu a'yun. Ainun bakat min khasyatillahi ta'ala wa ainun ghaddat an maharimillahi ta'ala wa ainun sahirat fi sabilillahi ta'ala. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh Masjid Jami At-Taqwa yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin karangan Imam Abu Lais As-Samarqindi, pada kesempatan pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 10 bulan Rabiul Tsani 1446 Hijriah yang bertepatan juga dengan tanggal 13 Oktober 2024 Masehi. Marilah terlebih dahulu kita bersama-sama tidak lupa dan tidak bosan-bosannya untuk terus dan selalu memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi Rabbil Alamin atas segala limpahan karunia, nikmat, taufik, hidayah serta ridhonya. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita kembali bisa duduk bersama di majelis yang mulia ini dalam rangka sama-sama kita ingin mencari keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui taklim pada pagi hari ini mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan langkah kaki dan niat kita dari rumah menuju majelis ini kelak akan menjadi wasilah dan sebab dimudahkannya langkah kita semua masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada uswah kita, junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut para keluarga, para sahabat, para pengikut dan juga umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Masih melanjutkan kajian pada malam Rabu kemarin tentang larangan tertawa, di mana tertawa yang dilarang adalah tertawa yang menyebabkan hati kita keras, tertawa yang terbahak-bahak, tertawa yang melupakan kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah sudah memerintahkan kepada kita, di mana kita disuruh sedikit tertawa, banyak menangis. Bukan banyak tertawa sedikit menangis kan lagi, tapi yang Allah perintahkan falyadhu qalila wala bakaitum katsir. Hendaklah kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan kajian tersebut dengan ungkapan ulama-ulama ahli tasawuf dan ahli hikmah. Seperti Imam As-Sauri atau Sufyan As-Sauri pernah meriwayatkan bahwa Muhammad bin Ajlan dulu telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti setiap mata pasti akan menangis. Illa salah satu ayunin, kecuali ada 3 jenis mata yang tidak menangis. Jadi semua mata pada hari kiamat nanti menangis. Menangis terutama bagi mereka yang penuh penyesalan lantaran sewaktu hidup di dunia mereka santai, berleha-leha, tidak mempersiapkan diri atau bekal untuk diri dalam menempuh perjalanan panjang, baik di alam barzah maupun di alam bakonat. Ada 3 mata dikatakan oleh Rasulullah SAW yang tidak menangis. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mata yang tidak menangis itu mata yang sewaktu di dunianya sering menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sering banyak orang itu menangis bukan karena takut kepada Allah, baik takut akan azab Allah yang dahsyat, atau menangis takut karena Allah karena mengingat dosa-dosa kita di masa lalu yang begitu banyak dan besar. Dan ini cenderung kelalaian manusia itu ya, ketika dia melupakan dosa yang di masa lalu. Dan menjadi satu keberuntungan, kebahagiaan bagi seseorang adalah ketika dia selalu ingat atas dosanya di masa lalu. Apa alasannya? Orang itu kalau ingat dosanya di masa lalu, maka dia akan selalu merasa berdosa, lalu selalu bertaubat, selalu inginnya bertaubat. Apalagi ada kekhawatiran dalam hatinya, kecemasan dalam hatinya, takut nggak diterima, takut tidak diampuni dosanya. Beda kalau orang melupakan dosanya di masa lalu, dia akan selalu beranggapan dia nggak punya dosa, sehingga pengen bikin terus dosa itu. Dalam hadis tadi dijelaskan seperti itu. Tuh. Maka beruntunglah mata yang selalu menangis karena takut karena Allah. Maka dalam hadis sahih yang lain Rasul bersabda, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang hari kiamat nanti dia akan mendapatkan perlakuan spesial dari Allah berupa naungan langsung dari arsy-Nya Allah. Tatkala panasnya terik matahari tepat di ubun-ubun kepala manusia saat itu, tapi 7 golongan manusia ini begitu nyaman, santai, teduh. Seorang raja yang diapit dengan dayang-dayang, memakai payung. Alangkah beruntungnya 7 golongan manusia ini. Yang satu di antara 7 golongan manusia ini adalah rajulun
haliyatan fafadat aina. Itu seorang yang di keheningan malam dia zikir kepada Allah, menetes kedua air mata dari kedua matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita benar tengah malam sering bangun nangis, tapi bukan takut karena Allah, nangisnya kebanyakan mikirin utang gimana bayarnya. Ya. Mikirin hidup ini begitu sulit sekarang. Ya. Nah, persaingan hidup ketat, posisi udah pensiun, waduh pusing kalau nggak ada imannya itu. Ya. Benar itu. Anak masih ada kebutuhan, cucu suka nagih. Nah, kadang-kadang. Nah ini kalau nggak ada imannya ini bahaya. Ya, jadi nangisnya nangis takut pada Allah. Ini orang spesial nanti, karena nggak semua orang bisa di keheningan malam, di mana orang enak tertidur lelap, dia bangun, zikir kepada Allah, baca istighfar, takut akan adab Allah Allah. Ingat akan dosa di masa lalu. Yang kedua, mata yang tidak akan menangis pada hari kiamat nanti adalah ainun ghaddat an maharimillah. Mata yang selalu memejamkan diri dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Menjaga pandangan. Zaman sekarang ini bapak-bapak menjaga pandangan itu sulitnya luar biasa. Ya, beda zaman sekarang. Penampakan di luar tuh benar-benar enggak, pagi, siang, tengah malam pun banyak berkeliaran, pemandangan itu yang menyeramkan. Ya, ada yang pandangannya bupati, buka pahanya tinggi-tinggi. Ya, ada you can see leg kata orang sini, Pak. Kamu bisa melihat kelek saya. Ya, macam-macam. Ya, ini. Jadi pandangan di luar biasa, maka jaga pandangan. Ya yuhalladina Rudmin ya absorika, wahai orang beriman, jagalah pandangan. Ya, menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan. Tapi kalau pandangan kita tertuju kepada kuasaan Allah, ada yang protes sama saya, Ustaz, itu juga kan ciptaan Allah, itu harus dipandang, harus dinikmati. Iya. Makanya kan Sayyidina Ali, ya udah, pandangan pertama rizkimu, nadratul saniyata alaika, nadratul ulalaka, pandangan pertama rizki buat. Jadi kalau lagi di jalan Pak Haji Ali lihat yang begituan, alhamdulillah rezeki. Tapi sekali saja. Yang keduanya dosamu. Tuh. Nanti pikirin, waduh kalau gitu Ustaz mau melotot aja, jangan kedip-kedip, biar sekali aja. Waduh, nanti ketabrak motor, nanti nggak kedip-kedip. Ya, jadi pertama yang nggak sengaja, nah itu rezeki. Kalau nengok lagi, nah itu dosa. Tuh. Jadi jaga pandangan dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mata yang tidak akan menangis pada hari kiamat. Yang ketiga, wa ainun sahirat fi sabilillah. Itu mata yang selalu jaga malam fi sabilillah. Jaga malam ini bukan diartikan kita bangun malam sholat tahajud terus. Ya, jaga malam ini bisa dikatakan juga tukang ronda yang betul-betul sabilillah untuk mengamankan lingkungan. Bukan ronda main gapleh aja, main remi, maling nyelonong nggak ketahuan. Nah, zaman sekarang begitu. Lah, tenang aja, udah ada CCTV katanya ngeronda. Enak aja main remi, main kartu, motor tetangga ludes nggak ketahuan. Nah, ini jadi bukan hanya mata yang jaga malam musabila ini yang selalu sholat malam, itu juga diantaranya ya, tapi mata yang juga ikut menjaga keamanan lingkungan. Apalagi sekarang situasi kondisi memang lagi kurang kondusif tuh ya. Tapi awas Pak Jali, dekat-dekat pilkada itu sengaja jaga malam menunggu serangan fajar. Wih, beda lagi tuh ya. Jaga malamnya betul karena Allah, bukan jaga malam nonton Piala Champion lagi sekarang mah ya, nonton bola, bukan, tapi yang fi sabilillah. Tuh, ini 4 mata ini. Tuh.
Kemudian diriwayatkan dari Abu Hanifah rahimahullah bahwa beliau pernah berkata, kata Abu Hanifah rahimahullah, saya pernah tertawa satu kali dan saya sangat menyesali perbuatan itu. Abu Hanifah tertawa satu kali, dia menyesal. Kita mungkin 1000 kali lebih tertawa, nggak pernah menyesal. Yaitu kapan? Ketika saya berdebat dengan Amr bin Ubaid Al-Qadari. Sering kadang orang ketika berdebat itu dibarengi dengan tertawa. Karena merasa menang, ya. Orang ketika debatnya menang kadang tertawa. Lalu saya tertawa, kata Imam Abu Hanifah. Lantas ia berkata kepada saya, kata Amr bin Ubaid Al-Qadari, kamu membicarakan masalah ilmu dan kamu tertawa. Disindir Abu Hanifah, kamu membicarakan ilmu, ya, tetapi kamu tertawa. Maka saya, kata Amr bin Ubaid Al-Qadari, tidak akan berkata-kata dengan kamu lagi. Ngambek Abu Ubaid Al-Qadari kepada Abu Hanifah. Akhirnya Abu Hanifah dari situ sangat menyesal sekali, karena seandainya saya tidak tertawa, kata Abu Hanifah, niscaya dia, Abu Ubaid Al-Qadari, akan mempertimbangkan pendapat saya dan akan membawa kebaikan bagi ilmu. Ya, itu. Kemudian nasihat selanjutnya dari Muhammad bin Abdullah bin Al-Abid. Beliau pernah berkata, barang siapa yang meninggalkan pandangan yang tidak perlu, niscaya akan mendapatkan pertolongan untuk khusyuk. Jadi kenapa selama ini sholat kita tidak bisa khusyuk? Ternyata di antara satu penyebabnya adalah karena tidak bisa menjaga pandangan. Ya, itu. Ya sama tadi. Kalau orang logikanya, kalau pandangan sholat kan ketika sholat disunahkan pandangan hanya tertuju di tempat sujud. Ya, jangan pandangan tengok kiri kanan, tinggi kanan dan sebagainya. Ya, apalagi nengok ke depan, apalagi ke atas. Nah, itu bisa makruh. Ya, lagi sholat nengok ke atas. Ya, kayak orang Yahudi dulu, sholatnya matanya gak nengok ke atas. Kenapa? Karena diancam oleh Allah mau ditimpakan kepala mereka gunung yang besar. Ya, itu. Barang siapa yang meninggalkan kesombongan, saya akan mendapatkan pertolongan untuk tawadu. Kalau kita tidak sombong pasti akan tawadu. Dan barang siapa meninggalkan pembicaraan yang tidak perlu, saya akan mendapatkan pertolongan untuk bijaksana. Jadi kalau orang bicaranya seperlunya, insya Allah jadi orang yang bijaksana. Dan siapa yang meninggalkan makanan yang berlebih-lebihan, ya, saya akan mendapatkan pertolongan untuk mendapatkan manisnya ibadah. Jadi kalau pengen kita ibadahnya khusyuk, manis ibadah kita, maka tinggalkan makanan yang berlebih-lebihan. Sebab kalau kita makan berlebih-lebihan, yakin, ya, mau sholat makan 2 piring, nah udah tuh usrek aja pasti itu. Kalau nggak nguap aja ngantuk, berat bangunnya juga. Jadi makanya para wali, para sufi, ulama-ulama soleh itu sedikit sekali makannya. Bahkan mereka cenderung banyak berpuasa, nggak khusyuk. Ya, itu. Tapi kita mah lebih beda lagi. Kalau lapar juga kita mah apa? Nggak khusyuk mikirin makan aja. Ya, ini kadang-kadang. Ya, akhirnya apa? Hari Jumat sholatnya paling belakang, takut nggak kebagian Jumat berkah. Kosong masjid dalamnya, di luar semua. Nah ini pikirannya ini. Jadi nggak khusus sholatnya. Ya, ini gara-gara Jumat berkah. Nah ini wer pada nggak mau berdoa habis Jumatan. Ya padahal Jumat itu dzikirnya itu istimewa luar biasa. Ya, doanya luar biasa. Barang siapa yang meninggalkan senda gurau, saya akan mendapatkan kewibawaan. Ya, dia akan menjadi orang yang berwibawa. Dan barang siapa yang tidak rakus, dia akan dicintai oleh orang lain. Dan barang siapa yang tidak suka menyelidik,
Tidak orang menjadi tajassus, mencari-cari kesalahan orang, niscaya dia akan memperbaiki aib diri sendiri. Ini kenapa memang banyak orang zaman sekarang ini, apalagi ya mendekati perhelatan politik pilkada, tajassus ini cenderung cari-cari kelemahan lawan, kesalahan lawan untuk dijatuhkan. Agar apa? Ya, agar orang menjatuhkan pilihannya kepada kita. Ada cenderung seperti tajassus namanya. Ini dosa besar. Ya, ini lapor lagi. Ya, Bawaslu dan sebagainya, seperti itu, tajassus. Maka kita jangan sibukkan kita dengan mengoreksi kesalahan. Ya. Kesalahan orang dikoreksi, kesalahan sendiri malah dikoleksi. Nah, ini nih bahaya ini. Ya. Pantas kata patah orang dulu, gajah di depan mata, depan peluk mata nggak kelihatan, begitu besarnya, semut di seberang lautan kelihatan jelas. Padahal semut itu kecil di seberang laut lagi, kelihatan jelas. Tapi gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Itulah gambaran manusia zaman sekarang lebih senang mencari-cari, mengorek-orek kesalahan orang lain sehingga dia tidak bisa melihat kesalahan yang ada di sini. Makanya kata Rasulullah, tuba liman syaghala bi uyubihi. Alangkah beruntungnya orang yang disibukkan dengan mengoreksi, mencari-cari kesalahan sendiri. Ya, sehingga dia tidak sempat untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Tuh, ini yang baik. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam menafsirkan surat Al-Kahfi ayat 82. Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Dan di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Artinya surat Al-Kahfi ayat 82 ini menerangkan tentang kisah dua orang anak yatim di zaman Nabi Musa, namanya Asrim dan Sorim, punya orang tua bapak namanya Kasih yang begitu soleh. Bapaknya Kasih ini meninggal dunia, meninggalkan warisan berupa lempengan dari emas. Tuh. Dan di lempengan emas itu di pinggirnya tertulis tulisan 5 kalimat, ditafsirkan oleh Rasulullah SAW 5 tulisan dalam lempengan emas itu. Ya, yang pertama kata Rasul, ajibtu liman ayqana bil mauti wa huwa wa kaifa huwa yadhaku. Kata Rasul, saya heran pada orang yang yakin dengan adanya kematian. Termasuk kita semua yang di sini yakin kita akan mati, saudara kita akan mati, teman kita akan mati, semua pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Tapi kenapa kata Rasul? Bagaimana dia masih selalu suka tertawa dan gembira. Dan ini yang hadis pada pertemuan kemarin dibahas. Ketika Rasul keluar dari masjid, di depan masjid banyak sahabat yang ngobrol sambil tertawa. Lalu Rasul menegur, "Lau ta'lamuna ma'alamu, seandainya kalian mengetahui apa yang aku tahu, wahai sahabatku, niscaya kalian akan sedikit tertawa, banyak menangis." Artinya apa? Kenapa kalian enak tertawa sementara di depanmu kematian? Di depan kita adalah kematian. Ya. Artinya tersirat makna bukan berarti tidak boleh tertawa, silahkan. Ya, itu karena itu sebagai hiburan, penggembira hati, dan bisa jadi orang yang sedang banyak masalah, hatinya sedang gundah, kalau kumpul dengan temannya bercanda, tapi yang jangan sampai yang kebablasan, terlalu banyak, apalagi terbahak-bahak yang menyebabkan kita lalai. Sehingga kadang-kadang kalau obrolan sudah seperti itu, waktunya dohor pun, waktunya adzan pun bablas aja, karena terlalu asik. Ya. Begitu ada majelis taklim pun nggak mau hadir, tanggung katanya, lagi enak ngobrol. Karena ini yang dijadikan lalai. Ya, pada dasarnya Rasul hanya mengingatkan saja, silahkan. Antum ta'lamu nabi umri dunyakum, kalian lebih tahu urusan duniamu.
urusan dagang, urusan bisnis, kamu tahu, kata Rasulullah, silahkan. Ya, tapi hati-hati jangan itu membuat lalai. Yang kedua, tulisannya wajib liman ayqana binnar. Saya heran pada orang yang yakin dengan adanya neraka. Kita di sini cuma yakin neraka itu ada, yang Allah sudah persiapkan untuk orang-orang yang kufur, orang yang tidak mau beriman, orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari kenabian Rasulullah. Itu tempatnya neraka. Kita juga yakin semua neraka itu dahsyatnya, luar biasa adabnya atau siksaannya. Panas api neraka itu dibandingkan dengan panas api di dunia 70 kali lipat panasnya daripada api yang ada di dunia. Kayak apa panasnya? Baru ketetesan lilin aja udah kelenger. Itu baru ketetesan lilin, apalagi kena apinya langsung. Api neraka 70.000 kali lipat. Bahkan kata Rasul, sekiranya atau seandainya satu tetes api dari neraka jahanam itu jatuh ke bumi, niscaya semua makhluk di dunia akan mati, musnah, terbakar. Satu tetes doang jatuh ke bumi, saking panasnya. Dan itu nanti panas yang seperti itu akan melalap kita, membakar kita kalau kita masuk neraka nanti. Naudzubillah. Maka dengan ingat seperti itu, ya, keyakinan seperti itu, mestinya kita juga berhati-hati, bertaubat, mawas diri. Tuh. Jadi saya yakin kata Rasul, orang yang yakin dengan adanya neraka, heran saya, tapi dia enak sekali juga banyak tertawa kata Rasul. Ya. Makanya Rasul kalau ingat adab neraka, Rasul menangis. Padahal dia Rasul adalah orang yang diharamkan neraka tersentuh baginya. Ya. Badannya haram neraka atau disentuh oleh api neraka Rasulullah. Tapi kalau ingat neraka Rasulullah itu, apalagi Rasulullah orang yang diperlihatkan langsung oleh Allah tentang neraka dan penghuninya. Makanya Rasul ketika selesai Isra Mi'raj pulang itu, ya, kalau ingat surga tertawa, tapi ingat menangis. Kalau ingat neraka, Rasul menangis. Jangan sampai umat saya nanti disiksa di api neraka. Itu Rasul, sehingga Rasulullah menangis. Yang ketiga tulisannya itu wa ajibtu liman ayqana bil qadari kaifa yahzan. Saya heran kata Rasul kepada orang yang yakin dengan adanya takdir. Kita semua juga bagian daripada orang-orang yang yakin, iman dengan qada dan qadarnya Allah. Bahwa segala urusan kita sudah ditetapkan oleh Allah. Tetapi kenapa kita masih sering bersedih apabila harapan kita luput dari jangkauan kita, apabila maksud kita tidak tercapai, cita-cita kita tidak terkabul, ya, tender nggak jebol, sedih, bisnis rugi, bangkrut, sedih. Heran kata Rasul, mestinya jangan sedih, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Bahkan 4 bulan kita ketika dalam kandungan ibu kita sudah ditetapkan oleh Allah. Kata Allah, malaikat ketika kita jabang bayi dalam perut ibu kita umur 4 bulan, kata Allah, malaikat tetapkan 4 hal pada jabang bayi itu. Rizkinya, jodohnya, mautnya, baik buruknya, ya, susah sedihnya, sudah Allah tetapkan. Namun pun demikian, takdir itu, karena takdir itu ada 2, ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah takdir yang masih bisa kita rubah dengan ikhtiar dan doa kita. Sehingga Rasul pun sering mengajarkan doa, ya Allah panjangkan umur saya. Mas Dal, kalau sudah memang umur ditetapkan Allah, ngapain minta dipanjangkan umur? Ya Allah, luaskan rizki kita. Kan kalau sudah yakin rizki sudah turun, ngapain minta-minta rizki dia diperbanyak? Nah, itu namanya ikhtiar dan doa kita. Ya, ya Allah, berikanlah jodoh kepada anak kami yang terbaik. Ngapain minta-minta, kan jodoh sudah diatur oleh Allah. Nah, ini keliru. Ya, keliru kan seperti itu. Memang betul seperti itu. Tapi kita juga harus ikhtiar dulu, berdoa dulu, baru hasil serahkan kepada Allah. Sedikit banyak, baik buruk, itu semua dari Allah.
Insya Allah jika kita menerimanya dengan keimanan, keikhlasan, semua akan menjadi kebaikan kepada kita. Karena baik buruk juga dari Allah, akan kembalinya juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yang keempatnya, tulisan dalam lempengan emas itu adalah wajib tuliman aiqona bizawalid dunya wa taqallubiha bi ahliha. Tuh. Kemudian saya heran pada orang yang yakin dengan adanya kebinasaan atau berubah dunia. Artinya saya heran kepada orang yang tahu bahwa dunia ini fana, dunia ini rusak, di dunia ini nggak ada yang abadi, semua namanya juga dunia fana, kecuali akhirat itu bakok kekal. Makanya bapak-bapak beli mobil baru setahun, 2 tahun, 3 tahun pasti rubah, rusak. Istri bapak-bapak dulu waktu dinikahi kinclong, singset, kenceng, sekarang kendor. Nah itu dunia Pak. Ya, semua rumah dulu bagus, baru rusak, dipakai nggak dipakai tetap barang dunia itu semuanya rusak. Beda akhirat. Istri kita nanti bidadarinya umurnya 20 tahun aja nggak rubah-rubah, ya 20 tahun aja nggak rubah-rubah, ya 40 lagi dikasihnya oleh Allah. Balasan itu mah penghormatan dari Allah untuk kita yang dulu taat di dunia, berikan dari Allah. Yang laki-laki kasih 40, ya cantik semuanya, nggak head, nggak mencret, nggak mandi, udah pokoknya mana itu kekalan. Ya, tetapi kenapa kita saling masih tenang dengan dunia itu? Kenapa kita masih cinta, terlalu cinta, bukan tidak boleh cinta, terlalu cinta dengan dunia itu. Bahkan seringkali karena cinta kita dengan dunia melalaikan kita dari akhirat. Ya, karena sibuknya kita dengan dunia kita, kadang-kadang akhirat terabaikan. Sebab biasanya kalau cinta itu mesti ada yang dikorbankan. Kalau kita terlalu cinta dunia, mesti akhirat terabaikan. Kalau akhirat kita terlalu cinta, dunia mungkin bisa ada yang terbengkalai, seperti itulah. Bukan tinggal, mungkin ada yang terbengkalai, pasti. Terlalu cinta dunia, pasti akhiratnya agak terbengkalai. Berjamaah akan jarang, hadir majelis taklim mungkin jarang. Kenapa? Sibuk. Minggu ini Kalimantan, minggu ini di Bangka, Babel, ini di Bali, di Bandung. Nah udah pasti ada yang terbengkalai dunia. Walaupun memang masih mengerjakan akhirat, sholat masih tetap, sedekah masih tetap, cuman pasti ada yang terbengkalai, silaturahmi kurang, ya, nah itu. Terlebih-lebih berjamaah kurang, hadir majelis taklim pasti kurang. Nah itu. Wa fil khamisi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kelima tertulis di lempengan emas itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Itulah Bapak-bapak melengkapi kajian pada malam Rabu kemarin tentang larangan tertawa. Mudah-mudahan ini jadi pengingat buat kita semua agar kita senantiasa memperbanyak menangis sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita khusyuk dan bisa melaksanakan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mungkin penyampaian materi pagi hari ini. Selanjutnya sambil nunggu waktu suruh, jika ada yang tambahan atau pertanyaan kami silakan. Jadi Bapak hadirin, ada waktu untuk kita lakukan sesi tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Bapak Haji. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya tanyakan tadi adalah terkait masalah tertawa. Selama ini saya dapat dari sebelah lagu WA itu Pak ya. Biasanya kalau tertawa adalah menambah imun gitu Pak ya. Makanya ya kalau silakan. Kalau kita menangis kan imunnya turun lagi. Baiknya gimana Pak Ustaz? Supaya kita yang mungkin menangis juga, ketawa juga, tapi imunnya tetap tambah itu. Itu mungkin. Ya.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin dari segi itu kedokteran mungkin bahkan ya. Tertawa itu adalah menambah imun, tapi jangan gara-gara menambah imun kurang imin, kurang iman lah. Gitu seperti itu. Ya. Jadi intinya harus seimbangkan. Artinya menangis itu kalau menangisnya karena mikirin masalah kita yang ruwet, memang pasti imunnya turun. Ya, tapi kalau kita menangisnya mengingat dosa, lalu akhirat, lalu siksaan Allah yang dahsyat tadi, yang luar biasa di neraka, itu kan beda. Justru kalau di situ menambah ketenangan ibadah seperti itu. Ya. Artinya memang bukan tertawa, kan kita ada bahasa yang sama dengan tertawa tapi lebih kecil, kan namanya apa? Tersenyum, kan begitu. Ya, itu tersenyum juga sudah itu akan menambah imun, insyaallah. Tapi Pak Jari jangan senyum sama janda mulu. Ya, tamu janda senyum bapaknya. Jangan, walaupun itu menambah imun tapi bahaya. Ada bab menjaga pandangan tadi. Ya. Jadi selain seperti jadi yang ada tertawa kecil senyum, tertawa besar itu yang terbahak-bahak tadi itu. Apalagi sampai mulutnya menganga lebar itu yang dilarang tuh. Ya, seperti itu. Jadi memang ada mungkin ke situ, tapi bagaimana dengan hati kita? Sebab seringkali ada juga kemungkinan orang itu tertawa tapi luar, tapi batinnya juga tertekan, kan juga bisa jadi seperti itu ada. Bahkan ketika orang tuh dengan teman itu tertawa lepas, begitu dia sepi lagi, dia sedih lagi, ngedrop lagi, ya percuma itu mah, sama juga. Ya, artinya bagaimana biar tetap stabil, ya tadi itu. Dengan tadi wasiat 5 lempengan tadi, ketika kita sedih, ingat sama saja, senang dan susah itu semua sama dari Allah. Ingat seperti itu. Kita manusia cuma menjalankan apa yang Allah tetapkan kepada kita. Sudah ada qada-qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya tambah iman kita, insya Allah imun kita juga akan tambah. Itu. Jadi jangan imun dulu, iman dulu. Insya Allah imunnya akan ikut. Keliru kalau imun dulu nanti imannya ikut, nggak bisa. Nah, gitu. Jadi imannya dulu, kuatkan imannya. Ya, tambah imannya, insya Allah akan tambah. Jadi petokannya jangan imun dulu, ke iman dulu. Berarti imunnya pasti ikut tambah. Karena semakin kuat imannya, sesusah apapun, sepelik apapun masalah kita kan menerima dengan ikhlas, tenang. Karena yakin itu dari Allah, solusinya dari Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan masalah, beban kepada kita kecuali kita sanggup, yakin sanggup. Sekalipun enggak, biarin dari Allah. Kita siapa? Kita lahir nggak punya apa-apa, akan kembali lagi juga nggak bawa apa-apa. Ya, nah itu semua berarti hanya itu semuanya Allah. Jadi kita tenang. Nah itu jadi iman dulu, Haji. Kalau yang profesinya nanti ada menghibur orang Iya. Ini. Jadi profesinya menghibur orang. Ya pelawak lah, hanya seperti itu. Ya. Pelawaknya sudah satu persatu banyak yang meninggal dunia. Ya. Jadi ya, kalau di berita itu para pelawak udah penyakitnya berat-berat sudah itu. Ya artinya profesinya menghibur. Ya sebetulnya selama itu tidak melalaikan ya boleh-boleh saja. Ya, cuman mestinya walaupun pelawak juga enggak mesti kalau tertawa itu sampai kebablasan. Ya, karena Rasul juga pernah bercanda dengan ibu-ibu, dengan para sahabat, tapi ya enggak banyak, enggak sering. Bagaimana kalau profesi pelawak? Lah ini memang dilema yang profesinya pelawak. Ya, kenapa? Satu sisi melalaikan orang. Lah kalau pelawak doang kan mending, memang dia pelawak. Lah kalau kiai yang ngelawak terus, ini yang bahaya ini. Ustadz ngelawak terus, sedangkan zaman sekarang ini yang digemari, ya, yang ngelawak, yang melalaikan. Sehingga kadang-kadang yang begitu mah ceramah sampai 2 jam, 3 jam juga, ayo aja. Ya, apalagi yang ini terus katanya. Kan dia siap dibayar mahal kadang-kadang seperti itu. Ya, artinya bolehlah
Itu juga untuk biar tidak suasana tegang, biar tidak ngantuk tujuannya, boleh-boleh seperti itu saja. Ya, tapi jangan sampai kebablas, melalaikan. Ya, sampai tengah malam akhirnya jamaahnya kesiangan nggak pada sholat subuh. Lah itu dosa itu ustadznya nanti pada nggak sholat subuh itu. Ya, gara-gara dihibur semalaman seperti itu. Ya, jadi itu artinya boleh-boleh saja profesi seperti itu, tapi jangan sampai. Ada juga pelawak yang kalau tawa juga biasa saja. Ada yang memang dibuka mulutnya lebar-lebar, seperti itu kan macam-macam. Ya, kalau sebatas itu nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai intinya melalaikan Allah. Diseimbangkan ya dengan banyak menangis. Profesinya memang suka bikin orang tertawa, tapi kita nggak tahu tengah malam dia suka menangis di hadapan Allah. Ingat kesalahan dosanya. Itu diseimbangkan. Dan lagi? Masih ada sekitar 3 menit. Satu lagi, ada yang tanyakan? Yang saya tanyakan sama dengan yang vaksin tadi. Profesi stand up comedy. Sebetulnya profesi kalau stand up comedy itu kadang-kadang itu mengasah pikiran, membuka wawasan seorang agar mau berpikir, itu kan bagus tuh, Man. Nah, apalagi kaitannya mungkin dengan di ranah-ranah pendidikan itu perlu memang. Ya. Jadi membuka, tidak secara langsung menyindir orang atau orang, tapi membuka gitu, membuka wawasan orang agar ini. Ya, saya juga senang kalau model stand up comedy seperti itu, kadang-kadang senang. Ya, ada lucunya, juga kadang mengena. Gak semua orang bisa itu seperti itu tuh. Ya, ada sindiran-sindiran halusnya, tapi yang mengena. Tidak secara langsung, tidak ditujukan langsung kepada orang. Membawa audien itu untuk berpikir. Nah, itu bagus. Kan nggak terlalu lah tertawanya juga kalau stand up comedy. Tapi ya kita jadi enjoy, jadi kita relax. Tadi itu kata Pak Jito. Jadi imunnya kayaknya meningkat itu, gitu. Tapi kadang-kadang kalau orang hanya menjadikan sebatas hiburan, ketika sudah enggak lagi dia akan kosong lagi. Apa bahasanya, kecanduan ya gitu lah. Ini jangan sampai ini yang harapan, jangan sampai kecanduan ini yang kita ingin. Jadi tetap itu hanya sebatas untuk merelakskan otot-otot kita atau apa seperti itu. Bukan harus kita situ. Karena ketika terlalu terus saja banyak, hatinya keras. Sesuai hadis Nabi itu. Janganlah banyak tahu, karena banyak tahu menjadikan hati keras. Dan orang yang paling jauh dari Allah, orang yang hatinya keras. Ya, baik, itulah mungkin kajian kita. Karena sudah masuk waktu suruh. Mudah-mudahan yang kita kaji ini bermanfaat untuk hidup dan kehidupan kita selanjutnya. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah, dibimbing oleh Allah dengan kesabaran, keikhlasan, ketawaduan. Sehingga kita menjadi orang yang selalu berbenah diri, menjadi orang yang lebih baik. Harapan kita semoga kita semua digolongkan ke dalam orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majid. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bi rahmatika alhamdulillah. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.